Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan dan saling membantu. Di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan pasar yang semakin ketat, koperasi perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk bertahan dan berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan anggota. Pentingnya pendidikan anggota koperasi adalah kunci untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip dan praktik koperasi. Anggota yang terdidik dapat berkontribusi lebih baik dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi program pelatihan. Yang pertama itu ada workshop dan seminar, yang dimana di dalamnya yaitu mengadakan pelatihan tentang manajemen koperasi, akuntansi, dan pemasaran. Yang kedua yaitu ada program yang berkelanjutan, yang dimana di dalamnya itu membahas tentang bagaimana cara mengembangkan program pelatihan yang berkelanjutan untuk anggota baru dan lama. Yang terakhir yaitu ada pelatihan keterampilan, yang dimana di dalamnya itu fokusnya pada keterampilan khusus yang dapat meningkatkan produktivitas usaha. Di materi yang terakhir ini saya akan membahas tentang peningkatan modal. Jadi sumber pendanaan modal yang cukup sangat penting untuk kelangsungan operasi. Beberapa sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan antara lain yang pertama yaitu simpanan anggota, yang dimana di dalamnya itu mendorong anggota untuk berkontribusi melalui simpanan mereka. Selanjutnya yaitu ada pinjaman, yang dimana di dalamnya yaitu mencari pinjaman dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Dan yang terakhir yaitu pendanaan pemerintah, yang dimana di dalamnya itu mengajukan dana bantuan dari pemerintah untuk koperasi. Materi selanjutnya terkait dengan pengelolaan modal. Nah, pengelolaan modal ini dibagi menjadi dua, yaitu transparansi keuangan dan juga investasi. Transparansi keuangan berkaitan dengan menyusun laporan keuangan yang jelas dan juga transparan untuk meningkatkan kepercayaan anggota. Sedangkan investasi yaitu bagaimana menggunakan sebagian modal untuk investasi yang dapat meningkatkan keuntungan koperasi. Kemudian materi selanjutnya diversifikasi usaha untuk mengidentifikasi peluang. Nah, diversifikasi usaha ini dapat membantu koperasi mengurangi risiko. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu analisis pasar. Bagaimana melakukan riset untuk mengidentifikasi tren dan juga kebutuhan pasar. Kemudian konsultasi dengan anggota, yaitu bagaimana mengumpulkan ide dari anggota tentang potensi usaha baru. Kemudian ada juga tentang pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini dibagi menjadi dua, yaitu inovasi produk dan juga peningkatan kualitas. Inovasi produk ini bagaimana mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sedangkan peningkatan kualitas yaitu bagaimana memastikan produk yang ada memenuhi standar kualitas. Kemudian ada pemasaran yang efektif, yaitu berkaitan dengan strategi pemasaran. Nah, pemasaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Beberapa strateginya meliputi yang pertama ada branding. Branding ini bagaimana membangun merek koperasi yang kuat dan juga dikenal oleh masyarakat. Yang kedua ada digital marketing, yaitu bagaimana memanfaatkan media sosial dan juga website untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu ada promosi, yaitu bagaimana mengadakan promosi dan juga diskon untuk menarik pelanggan baru. Kemudian ada juga kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu bagaimana membangun hubungan dengan distributor dan juga pengecer untuk memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir ada partisipasi dalam pameran, yaitu bagaimana koperasi ini dapat mengikuti pameran dan juga bazar untuk memperkenalkan produk mereka kepada publik. Baiklah, ada kerjasama antar koperasi, jaringan koperasi. Kerjasama antar koperasi dapat meningkatkan daya saing. Langkah-langkah yang dapat diambil ada 3. Yang pertama ada forum diskusi, proyek bersama, dan penghematan biaya. Forum diskusi menjadi sarana penting untuk berbagi ide, pengalaman, dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Manfaatnya menjalin komunikasi, memperkuat hubungan antar koperasi, meningkatkan pengetahuan tren bisnis koperasi. Contoh kegiatannya seminar, lokakarya pembangunan koperasi, diskusi daring melalui platform digital. Yang kedua ada proyek bersama. Koperasi dapat bekerja sama dalam proyek tertentu untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Manfaatnya meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar bersama, memaksimalkan hasil produksi. Nah, contoh proyek bersama yang pertama mengadakan barang secara kolektif, kerjasama dalam distribusi pemasaran, dan pengelolaan sumber daya alam atau aset bersama. Yang ketiga ada penghematan biaya. Kerjasama dapat mengurangi biaya operasional melalui efisiensi dalam berbagai aspek. Yang pertama, menurunkan biaya produksi, mengurangi resiko kegagalan finansial, dan meningkatkan daya saing koperasi kecil. Yang selanjutnya ada contoh penghematan, yang itu yaitu menggunakan fasilitas atau alat bersama dan negosiasi harga melalui pembelian jumlah besar. Nah, selanjutnya ada teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas koperasi. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, yang kedua ada pelatihan teknologi, dan yang ketiga ada e-commerce, dan terakhir ada dukungan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional koperasi. Dengan adopsi teknologi yang tepat, koperasi dapat memperbaiki sistem kerja, menghemat biaya, dan memperluas layanan kepada anggota. Nah, yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memungkinkan koperasi mengelola data dan informasi secara lebih struktur dan efisien. Manfaatnya mempermudah pengelolaan data di keanggotaan, memperoleh proses pengambilan keputusan melalui data yang akurat, dan yang terakhir meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan koperasi. Contohnya aplikasi khusus untuk mencatat simpanan dan pinjaman anggota. Nah, selanjutnya ada yang kedua, pelatihan teknologi. Pelatihan teknologi bagi pengurus dan anggota koperasi membantu untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan IT. Nah, manfaatnya yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia koperasi, meminimalkan resistensi terhadap perubahan teknologi, dan meningkatkan efektivitas melalui pemahaman teknologi terkini. Contohnya yaitu penggunaan software akuntansi koperasi dan pelatihan e-commerce anggota. Nah, yang ketiga ada melalui e-commerce. Melalui e-commerce, koperasi dapat memperluas jangkauan pasar untuk produk-produk anggotanya. Contohnya pembuatan toko online untuk produk koperasi, dan yang kedua kerjasama dengan platform marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, selanjutnya ada dukungan teknologi. Dukungan teknologi mencakup penyediaan infrastruktur dan perangkat yang memadai untuk meningkatkan operasional koperasi. Yang pertama, manfaatnya menjamin kelancaran aktivitas operasional berbasis TI, mempercepat transformasi digital koperasi, dan meningkatkan akses yang lebih baik bagi anggota koperasi. Contohnya, pengadaan perangkat keras seperti komputer atau server, dan yang kedua penyediaan software untuk administrasi koperasi. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik kepemimpinan yang baik penting untuk keberhasilan koperasi berupa karakteristik yang dimiliki. Yang pertama ada transparansi, dan yang kedua ada partisipatif. Transparansi berarti keterbukaan dalam penyampaian informasi, keputusan, dan proses yang terjadi dalam koperasi. Dan kepemimpinan partisipatif melibatkan anggota koperasi dalam proses pengambilan keputusannya dalam pelaksanaan program. Nah, pengembangan kepemimpinan melalui pelatihan kepemimpinan, mengadakan program pelatihan untuk calon pemimpin koperasi, dan mentoring, menyediakan mentor untuk membantu pengembangan kepemimpinan di kalangan anggota. Oke, selanjutnya adalah penelitian dan juga pengembangan atau research and development. Nah, jadi pentingnya R&D ini adalah untuk inovasi produk dan juga proses. Nah, inovasi produk sendiri dapat meningkatkan daya saing melalui penciptaan produk dan layanan yang relevan dengan pasar, serta efisiensi proses itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan proses yang lebih modern dan juga hemat biaya. Nah, ada pun langkah-langkah dalam R&D, yaitu yang pertama ada riset pasar. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku konsumen. Kita dapat menggunakan berbagai metode nih seperti survei dan juga wawancara.
serta dapat menganalisis data pasar dan juga tren industri. Nah, selanjutnya adalah inovasi produk. Nah, inovasi produk ini dapat mengidentifikasi celah atau kebutuhan baru di pasar serta mengembangkan prototipe produk berdasarkan hasil dari penelitiannya. Contohnya seperti pengembangan produk ramah lingkungan sebagai respon terhadap tren keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada kerjasama dengan institusi. Nah, jadi itu ada kolaborasi akademis, itu menggandeng universitas atau lembaga penelitian untuk mendukung pengembangan teknologi itu sendiri. Contohnya sendiri yaitu riset bersama di bidang AI atau teknologi hijau. Nah, manfaatnya sendiri itu dapat mengakses ke teknologi terkini dan tenaga ahli. Selanjutnya ada proyek inovasi. Nah, ini dapat membentuk tim lintas fungsi untuk mengeksplorasi ide-ide baru, dapat memberikan ruang dan waktu bagi karyawan untuk berinovasi, serta hasil yang diharapkan sendiri yaitu kita mendapat ide-ide yang inovatif dan dapat diimplementasikan secara nyata. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi dan monitoring. Nah, pentingnya evaluasi dan monitoring ini untuk menilai keberhasilan strategi yang diterapkan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu indikator kinerja. Indikator kinerja ini dapat menetapkan indikator yang jelas untuk menilai keberhasilan dari kinerja si karyawan tersebut. Nah, selanjutnya adalah umpan balik anggota. Nah, dengan mengumpulkan umpan balik dari anggota untuk melakukan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya adalah tindakan perbaikan. Itu ada analisis kinerja dan juga rencana aksi. Analisis kinerja sendiri itu melakukan analisis mendalam tentang kinerja koperasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Serta untuk rencana aksi sendiri itu dapat mengembangkan rencana aksi berdasarkan hasil dari evaluasi. Nah, contoh dari indikator kinerja sendiri itu seperti tingkat pertumbuhan anggota koperasi, tingkat kepuasan anggota, dan untuk umpan balik dari anggota itu seperti melakukan survei, wawancara, atau forum diskusi. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota yang belum terpenuhi. Nah, selanjutnya strategi untuk implementasi evaluasi yang berhasil yaitu dengan komunikasi yang efektif, terus transparansi dan monitoring berkala, yaitu melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan perbaikan terus berjalan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi strategi pengembangan koperasi meliputi pendidikan anggota, peningkatan modal diversifikasi usaha, pemasaran yang efektif, kerjasama antar koperasi, pemanfaatan teknologi, kepemimpinan yang baik, penelitian dan pengembangan, serta evaluasi dan monitoring. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, koperasi dapat tumbuh dan memberikan dampak positif bagi anggotanya, serta masyarakat luas. Keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi merupakan hasil dari sinergi berbagai strategi yang dijalankan secara komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.